Jadi ini adalah merupakan hal yang memberikan sebuah pemahaman kita bersama bahwa sampah organik ini kan sebenarnya bisa dimanfaatkan baik untuk pupuk dan juga ini dalam sebuah konsep ekonomi sirkular. Seperti diketahui, mulai 1 April 2026 TPA Suung hanya diperbolehkan menerima sampahan organik atau residu. Sementara itu untuk sampah organik wajib diselesaikan dari sumbernya. Ditemui di sela-sela kejuaraan pencak silat Bupati Tabanan Cup 2026, pada Kamis 9 April 2026, Ketua Fraksi PDIP DPRD Tabanan, Iputu Eka Putra Nur Cahyadi mengatakan, bahwa sesungguhnya edukasi mengenai pengelolaan sampah organik sudah sering diberikan oleh pemerintah maupun sejumlah komunitas. Melalui edukasi 3R dinilai dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa sampah organik bisa dimanfaatkan dengan konsep ekonomi sirkular. Meskipun terjadi sedikit kekacauan komunikasi, penutupan TPA Suung per 1 April sebenarnya sudah berulang kali terjadi penundaan. Oleh karena itu, situasi ini diharapkan bisa menjadi pemicu masyarakat dan pemerintah saling berkolaborasi dalam menangani masalah sampah. Pemerintah diharapkan tidak hanya sekadar memberikan imbauan, tetapi juga dapat menyediakan fasilitas untuk memotivasi kesadaran masyarakat dalam mengolah sampahnya. Jadi ini adalah merupakan hal yang memberikan sebuah pemahaman kita bersama bahwa sampah organik ini kan sebenarnya bisa dimanfaatkan baik untuk pupuk dan juga ini dalam sebuah konsep ekonomi sirkular. Tapi sekarang bagaimana kita memaham bahwa ini juga tanggung jawab kita. Itu sudah dilakukan, cuma sekarang karena sosialisasinya mungkin belum maksimal, jadi kita sebagai masyarakat belum seutuhnya, artinya bisa secara bersama untuk membangun sebuah kesadaran kita, sehingga ini memang menjadi hal yang memang harus bertahap. Jadi dalam 1 April ini mungkin bilang ada halnya sifatnya masih disrupsi lah, artinya kekacauan komunikasi. Tapi kalau kita pahami sebenarnya sosialisasi masalah penutupan TPA ini kan sudah berapa kali ditunda dan sudah step by step. Step by stepnya adalah hari ini yang tidak dikasihkan baru yang namanya sampah organik. Kalau urusan masalah sampah plastik yang lainnya itu kan masih. Dan harapan kami sebenarnya ketika masih artinya belum sepenuhnya, artinya ada sebuah mungkin kendala fasilitas di masing-masing rumah tangga. Jadi kita harapkan ini akan menjadi sebuah memicu kita untuk kita digenyot untuk lebih cepat menyelesaikan ini. Artinya kita sekarang harus juga berkolaborasi. Jadi pemerintah tentunya tidak boleh harus hanya sekedar memberikan imbauan saja. Jadi kita harapkan juga nanti akan ada dana-dana atau fasilitas yang untuk memotivasi bagaimana kesadaran masyarakat terhadap mengolah sampah sendiri ini sudah terjadi. Ia juga mendukung anggaran penanganan masalah sampah di desa dinas lebih digenjot lagi. Keberadaan kader bank sampah dan kelompok-kelompok swadaya diharapkan dapat meningkatkan SDM dalam hal penanganan sampah. Selain menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, penanganan masalah sampah tentu diharapkan mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Jadi selain ini adalah merupakan sebuah tanggung jawab daerah, kita harapkan dukungan-dukungan penuh dari pemerintah pusat ini tentunya kita harapkan sekali. Yang tentunya masalah sampah ini adalah masalah bersama. Mudah-mudahan kita akan melewati, kita yakin ini adalah merupakan sebuah masa transisi kita, bahwa kini merasa dipaksakan. Kalau ini kita anggap seperti kita belajar, itu kita paksa untuk ikut ujian. Jadi kita tentunya kita akan tahu bahwa ini yang memang sebenarnya tanggung jawab kita, harus meningkatkan kualitas hidup kita. Karena persoalan sampah ini menjadi tanggung jawab bersama. Jadi itu. Ia turut menyoroti keberadaan TPA di sejumlah wilayah di Bali. Menurutnya, dengan sistem open dumping penumpukan sampah yang ada di TPA tidak sepenuhnya bisa berjalan secara permanen, karena akan berisiko ke depannya. Sehingga sudah saatnya pemerintah daerah memikirkan hal tersebut untuk mengelola sampahnya dengan memanfaatkan teknologi. Tim Liputan melaporkan.